Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggini Putri Husada, NIM channel 31191002. Saya akan menjelaskan mengenai ikan opudi. Ikan opudi merupakan salah satu ikan endemik yang berasal dari Sulawesi Selatan, khususnya di Danau Matano. Ikan opudi ini merupakan nama yang diberikan oleh masyarakat sekitar kepada ikan yang memiliki genus Telma-therina. Nah, ikan opudi ini berada di litoral Danau Matano yang memiliki substrat pasir sampai dengan batuan besar, baik yang bervegetasi maupun yang tidak bervegetasi. Ikan opudi ini sendiri dapat kita jumpai pada kedalaman 0,5 meter hingga dengan kedalaman 10 meter. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Nah, untuk itu tetap saksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruhil Azizara, NIM C0311911017. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ikan opudi, khususnya pada osteologinya. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang osteologi ikan, saya di sini akan menjelaskan tentang morfologi ikan opudi. Baik, yang pertama, ikan opudi jantan biasanya memiliki ukuran yang relatif lebih besar dibandingkan dengan ikan opudi betina pada usia yang sama. Selanjutnya, ikan opudi jantan ini biasanya memiliki warna tubuh yang lebih menarik atau lebih mencolok, yaitu warna kuning maupun warna biru keabu-abuan jika dibandingkan dengan ikan opudi betina. Selanjutnya, pada masa kawin biasanya ikan-ikan opudi jantan ini akan mengejar-ngejar ikan opudi betina di sekitaran bebatuan dan tumbuhan air. Selanjutnya, yang dapat diketahui adalah ikan opudi ini ternyata memiliki sifat yaitu omnivora, bahkan cenderung ke karnivora. Dalam suatu jurnal penelitian dapat diketahui bahwa ikan opudi ini ternyata memiliki saluran pencernaan yang relatif lebih kecil atau lebih pendek, di mana hal tersebut dapat menunjukkan bahwa ikan opudi ini ternyata memiliki ciri dari ikan karnivora. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang osteologi ikan. Dari letaknya, osteologi ikan atau pembagian rangka dari ikan itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah rangka aksial, yang kedua adalah rangka apendikular, dan yang selanjutnya yaitu adalah rangka visceral. Baik, rangka aksial itu meliputi tulang tengkorak, tulang punggung, dan tulang rusuk. Sedangkan rangka visceral meliputi tulang lengkung insan dan deviratnya. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu adalah rangka apendikular, di mana rangka apendikular ini meliputi sirip dan pelekat-pelekatnya. Selanjutnya, sirip-sirip yang ada pada ikan itu lagi terbagi menjadi beberapa sirip, yaitu ada sirip punggung, sirip ekor, sirip dubur, sirip perut, dan sirip dada. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang fungsi dari rangka ini sendiri. Tentu saja fungsi rangka ini sangat penting bagi kokohnya tubuh suatu makhluk hidup, termasuk yaitu ikan. Untuk lebih jelasnya, fungsi rangka ini dapat terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu adalah menegakkan tubuh, yang kedua menunjang dan menyokong organ-organ tubuh, yang ketiga melindungi organ-organ tubuh, yang tentunya organ-organ tubuh ini adalah lunak sehingga perlu disokong atau dilindungi oleh rangka-rangka ini. Yang keempat, berfungsi sebagai tempat pembentukan butir-butir sel darah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hasbuladara, NIM channel 31191033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai otot yang terdapat pada ikan opudi. Nah, otot pada ikan sendiri itu sama seperti pada hewan lainnya dibagi menjadi 3, yakni otot lurik atau otot rangka. Otot ini melekat pada rangka dan digerakkan secara sadar oleh tubuh. Kemudian yang kedua ada otot polos,
Contohnya adalah yang terdapat pada usus, kemudian yang ketiga adalah otot jantung yang sesuai namanya terdapat pada jantung. Kedua otot ini digerakkan secara tak sadar oleh tubuh atau melakukan kontraksi secara terus-menerus selama hidupnya. Kemudian untuk otot lurik itu sendiri terdapat 3 otot besar, yakni hipaksial myomer, kemudian epaksial myomer, dan juga lateralis superficialis muscle. Nah, ketiga otot ini terdapat pada sepanjang bagian tubuh, mulai di area setelah insang sampai ke bagian kaudal tubuh atau sepanjang osteovertebrenya. Nah, kemudian otot-otot lainnya itu terdapat seperti otot oculomotor. Nah, otot ini terdapat pada bagian sekitar mata dan terdapat sebanyak 3 pasang. Nah, dia ini berfungsi untuk kontraksi mata seperti untuk berkedip pada ikan, menutup mata pada ikan. Kemudian ada otot hypobranchial. Nah, otot ini terdapat pada bagian dasar faring, rahang, kemudian hyoid dan lengkung insang. Nah, dia ini berfungsi sebagai kontraksi pada bagian rahang dan juga proses respirasi pada insang. Kemudian yang ketiga adalah otot branchiomerik yang terdapat pada bagian wajah, rahang, dan juga lengkung insang. Fungsinya juga untuk kontraksi rahang atau untuk mengunyah, dan juga kontraksi pada insang untuk bernafas. Kemudian terdapat otot apendikular yang berfungsi untuk menggerakkan sirip. Nah, dia ini terdapat pada sirip-sirip berpasangan ataupun sirip-sirip tunggal seperti sirip pada bagian perut dan sirip pada bagian dada. Nah, kemudian otot ini akan melanjut ke bagian dinding tubuh dan melekat pada otot-otot hipaksial dan juga beberapa myomer di bagian tubuh dan menyebar pada sirip. Nah, kemudian nanti otot ini berfungsi untuk melakukan pergerakan pada ikan seperti untuk berenang dan seterusnya. Saya rasa hanya itu untuk saya. Sekian.